proud life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me. Untuk bisa mengajar di SMP Negeri Paranta, Silva harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Setiap harinya, ia harus melintasi jalan berbatu dan berlumpur dengan jarak kurang lebih 23 km. Melihat sulitnya perjuangan seorang guru, termasuk guru honorer, pihak sekolah berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah. Mereka berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap nasib guru honorer yang selama ini menjadi penopang pendidikan, terutama di daerah pelosok, Sulawesi Selatan. Tidak mudah menemukan guru yang mau mengajar di SDN Sukasari. Kondisi sekolah serba terbatas dan berada di tempat terpencil. Laporan wartawan Kompas, Lasti Kurnia dari Sukabumi. Berjalan kaki untuk tiba di sekolah tempatnya mengajar. Ia bahkan harus rela meninggalkan suami dan 2 anaknya sejak pagi hari demi menjalankan tugas dan panggilan hatinya menjadi seorang pendidik. Film pendek ini dibuat oleh kelompok 1 terinspirasi dari kisah nyata perjuangan tenaga pengajar yang mendedikasikan hidupnya untuk mengajar di daerah pedalaman dengan fasilitas sekolah yang sangat minim. Mereka menunjukkan bahwa pendidikan itu mutlak penting bagi kemajuan masyarakat. Perjuangan guru-guru di sana didorong oleh semangat pengabdian, kepedulian terhadap masa depan anak-anak, serta keyakinan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang baik. Bagi banyak guru, mengajar bukan sekedar pekerjaan atau profesi, melainkan panggilan hati untuk mencerdaskan generasi muda bangsa. Perkembangan dan keberhasilan siswa dalam belajar, menempuh pendidikan tingkat lanjut, mengejar ambisi, hingga sukses di masa depan, menjadi motivasi yang membuat mereka terus mengabdi meskipun keterbatasan menyelimuti mereka. Dedikasi guru-guru membuktikan bahwa pendidikan merupakan investasi terpenting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ilmu pengetahuan akan selalu memiliki peran yang sangat penting di era teknologi yang berkembang begitu cepat dan canggih. Ilmu pengetahuan menjadi fondasi untuk memahami, menggunakan, dan mengembangkan teknologi yang ada. Melalui pendidikan di sekolah, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja sama, dan menyaring informasi yang benar di tengah banyaknya informasi yang beredar di internet. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang cukup, seseorang akan lebih siap menghadapi perubahan zaman, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, menuntut ilmu di sekolah tetap menjadi hal yang sangat penting meskipun zaman tetap maju yang diiringi dengan perkembangan teknologi yang begitu luas. Kok kayaknya ada capek ya kira-kira? Iya, Mbak ada yang berkendara di rumah, semua berkendara. Oh iya, aku pun habis bantu-bantu juga sih, memang agak melelahkan. Itulah namanya hidup, kita jalani, kita nikmati, semua kita nikmatin aja lah. Iya sih, memang melelahkan. Mana kita juga lagi berkendara ya kan? Belajar apa ya? Kayaknya belajar sistem. Wait, nanti kalau sekolah kita main dulu yuk, lumayan. Ayo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan bahas latihan soal tes kemampuan akademik karena itu sudah mau dekat ya. Males sekali lah, Bu. Kenapa harus ada TKA pula, Bu? Nah, TKA itu atau tes kemampuan akademik itu sebagai indikator kemampuan belajar kita udah sejauh mana. Dan itu bisa juga untuk SNBP. Karena kan kalian udah mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu fase kuliah ya. Tapi Bu, kalau tamatnya SMA doang kan nggak apa-apa Bu. Setelah lulus pun bapak sama mama saya nyuruh untuk bantu mereka bertani di sana. Kalau bukan saya siapa lagi Bu? Adik-adik saya masih pada kecil semua.
Ya Bu, betul kali itu Bu. Lagi pula pelajaran kayak matematika wajib, matematika minat, banyak kali lah itu rumus-rumusnya, susah kali hafalnya. Lagi pula terakhirnya pun jadi tukangnya kita. Sebenarnya itu pemikiran yang salah ya. Perjalanan kalian itu masih panjang. Kalian masih bisa mengubahnya dengan menjunjung setinggi mungkin. Kalau bisa D3 atau D4, kalau bisa pun S1 itu nggak ada yang mustahil. Belajar susah-susah. Untuk apa kita belajar sejarah? Belum lagi harus menghafal semua sampai begitu pusingnya. Belum lagi kita membahas tentang sejarah masa lalu, mulai dari sejarah hingga kolonialismenya. Ada apa ya Bu Krisna? Kok murid-muridnya pada ribut? Iya, jadi gini Bu, mereka berpikir nggak penting untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka sudah pesimis sama masa depan mereka. Oh begitu ya Bu. Oke adik-adik, walaupun kita hanya anak seorang petani, pedagang, tukang, tapi kemampuan adik-adik itu tidak diukur dengan itu. Di saat adik-adik masih mau mengembangkan diri atau mempelajari pengetahuan yang lain dan menambah skill baru, maka kedepannya adik-adik bisa berubah nasib keluarga kalian loh. Masalahnya Bu, aku benci kan pelajaran matematika Bu. Apalagi matematika tentang aljabar itu bikin sakit kepala Ibu. Betul Bu, benar-benar susah. Apalagi X, Y, Z, logaritma itu belum lagi soal-soal cerita yang membagongkan. Adik-adik, di luar sana dunia berkembang dengan sangat cepat. Dunia itu dinamis. Bakal ada aja perubahan yang terjadi di dunia ini. Gimana kita mau bersaing dengan orang-orang lain di luar sana kalau pemikiran kalian sudah seperti itu? Oke adik-adik, yang dikatakan oleh Bu Kristi itu adalah benar karena tidak ada usaha yang mudah ya adik-adik. Di saat kita mau sukses, maka kita ada apa namanya? Usaha. Oke. Dan di dalam usaha ini kita itu belajar latihan yang sungguh-sungguh. Oke. Dan kalian itu sebenarnya harus melawan apa ya? Ya, kemalasan. Jadi di saat kita mau sukses, maka ada usaha. Dan jika di dalam usaha ini kita malas, maka kita akan tidak mendapatkan kesuksesan tersebut. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Nah, Ibu mau nanya nih ke kalian, apakah kalian tidak punya cita-cita yang spesifik gitu untuk merubah ending dari hidup kalian? Saya punya Bu. Saya pengen jadi pengusaha muda yang sukses. Saya ngerasa kasihan juga sama orang tua saya. Tiap hari harus pergi ke sawah, mencangkul tanah. Saya pengen mengubah nasib saya sama keluarga saya ke depannya. Saya juga Bu, saya bercita-cita untuk menciptakan alat-alat pertanian yang canggih banget. Cukup hanya dengan tekan satu tombol saja, semuanya akan berjalan dengan otomatis. Pokoknya keren banget lah Bu. Soalnya kan kemarin aku pernah ikut ayah saya ke perkotaan untuk lihat pameran teknologi. Kalau saya Bu, ingin menjadi dokter agar bisa mengobati orang susah dengan gratis tanpa dipungut biaya Bu. Wah, mulia banget cita-cita kalian. Ibu bangga. Tapi, ada tapinya nih. Harus kalian ketahui, itu dapat digapai dari bangku sekolah yang kalian duduki sekarang ini. Dan tempat kalian menimba ilmu pengetahuan agar kalian bisa mengembangkan potensi kalian, mempertajam kemampuan berpikir. Nah, itu semua pokoknya harus kalian gapai dengan ilmu pendidikan setinggi-tingginya. Oke adik-adik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Kristi tadi, Ibu harap kalian harus lebih semangat belajar, jangan putus asa, jangan malas-malasan, karena perjalanan kalian masih panjang adik-adik dan banyak hal lagi yang harus kalian hadapi. Dan kalian itu butuh tameng akan hal-hal itu. Apa tadi tamengnya? Usaha. Ya, benar sekali, usaha untuk mencapai kesuksesan yang seperti Ibu jelaskan tadi. Oke adik-adik? Oke. Ibu tinggalkan ruangan ini ya. Iya Bu. Makasih ya Bu udah beri nasihat kepada rekan di sini. Oke, tidak apa-apa Bu, aman. Saya duluan ya Bu. Baik. Oke adik-adik, kelas kita telah selesai. Sampai jumpa Senin depan. Selamat pagi. Pagi Bu. Akhirnya kelas selesai. Lanjut ke... Halo Ibu.
Iya, ini saya dengan Ibu Jessica. Saya ingin beritahu Bu, ya bahwa nanti siang setelah Isoma ada beberapa rekan pers dari 2 media pers mau wawancara kita berdua. Oh, kalau bisa tahu tepatnya jam berapa ya, Bu? Tepatnya jam berapa ya? Jam 1:30 siang Bu, apakah Ibu bisa? Oh, baik Bu, bisa Bu, bisa. Nanti saya makan siang dulu ya Bu, kalau gitu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas ketersediaannya. Baik Bu, baik. Terima kasih infonya ya Bu, saya tutup teleponnya Bu. Baik Bu, selamat siang Bu. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang Pak. Bolehkah ibu-ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Jessica, saya mengajar di SMA Negeri Microskill Desa MH Tamrin. Saya juga sudah mengajar di sini selama 15 tahun Pak. Perkenalkan, nama saya Christine. Saya juga mengajar di SMA Negeri Microskill Desa MH Tamrin ini sejak 17 tahun yang lalu. Baik, berapa waktu yang dibutuhkan ibu-ibu untuk sampai ke tempat mengajar? Berhubung SMA Negeri Microskill sangat jauh masuk ke pedalaman Sumatera Utara. Oke, baik. Waktu perjalanan bisa sampai 2 jam sewaktu musim kemarau. Misalnya musim hujan pasti lebih lama lagi karena harus menunggu hujannya reda ataupun banjir melanda, sehingga aksesnya makin sulit untuk kita jalan Pak. Wah, lama sekali ya. Tapi dari waktu tempuh ke sekolah sampai ibu mengajar, mengapa ibu-ibu lebih memilih mengajar di pedalaman Sumatera Utara? Secara infrastrukturnya kan masih minim dibanding kota yang udah modern. Iya, dikarenakan saya lahir di sini Pak, hati saya itu merasa terpanggil untuk mencerdaskan anak-anak di desa ini. Saya ingin melihat anak-anak di desa MH Tamrin ini sukses dan berani mengembangkan desa yang terpencil ini. Sebenarnya desa ini itu aslinya sangat kaya akan sumber daya alam. Saya ingin mereka menjadi orang terpelajar dan sukses membangun desa ini dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan teknologi, sehingga masyarakat di sini menjadi makmur. Wah, sangat mulia sekali niat ibu ya. Terlepas dari keadaan yang seperti ini, bagaimana cara ibu untuk mengubahnya? Nah, cara yang saya gunakan itu dengan memotivasi siswa-siswi di sini bahwa ilmu pengetahuan benar-benar sangat penting dan berhubungan erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Saya ingin mengubah perspektif mereka kalau berprofesi itu tidak hanya dengan peralatan tradisional seperti petani. Nah, berkat ilmu pengetahuan, profesi seperti petani, kebun, dan lain-lain juga dapat mengolah lahan garapannya dengan peralatan modern yang berbasis teknologi. Teknologi itu sendiri juga dikembangkan dari ilmu pengetahuan yang dipelajari, bukan? Saya setuju Pak. Sebenarnya dari pandangan saya, bukan hanya metode pemikiran anak-anak saja yang akan diubah. Cara berpikir orang tuanya secara bersamaan harus diubah juga. Karena bagi saya, orang tua tetap menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi bagaimana anak-anak akan melangkah ke depannya. Semua mulia hati ibu-ibu guru yang rela mengabdi di pedalaman ini. Secara yang kita tahu kan, daerah pedalaman seperti ini hampir tidak terjamah dengan kemewahan. Lalu, ibu-ibu mengapa masih termotivasi di sini? Kalau bukan kami guru, sebagai pendidik siapa lagi yang bisa membuka pandangan mereka lebih luas Pak? Di luar sana tanpa pengetahuan orang-orang di sana hanya akan dibuang dalam artian gak kepakai. Saat ini saja orang berpendidikan harus bersaing dengan teknologi yang sudah lebih maju lagi, seperti AI. Kalau kita tidak memiliki kemampuan yang melebihi teknologi itu, otomatis kita akan digantikan sama mesin-mesin atau robot itu. Saya sangat setuju dengan pendapat ibu-ibu guru sekalian, betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan pentingnya meningkatkan diri, seperti meningkatkan skill atau meningkatkan wawasan mereka tentunya. Ya, oleh karena itu Pak, kami di sini setidaknya juga harus mampu memakai AI untuk mendukung profesi kami sebagai guru agar menjadi lebih baik lagi. Tapi jangan sampai juga malah AI yang mengambil alih peran manusia. Kita harus bisa memanfaatkannya sebagai media pendukung saja. Apalagi seperti di Sumatera Utara pedalaman seperti ini. Baik Bu, saya harap apa yang ibu-ibu lakukan di sini dapat menjadi manfaat yang sangat nyata bagi masa depan daerah ini. Begitu juga dengan daerah lainnya. Saya yakin apa yang ibu-ibu lakukan akan membawa dampak yang besar dan nyata. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga pengabdian ibu-ibu guru bisa menginspirasi guru-guru lain untuk melakukan hal yang sama.
untuk membangun sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih baik, agar kita bisa bersaing ke dunia internasional. Terima kasih banyak Pak, doakan kami agar dapat membawa dampak yang baik di negeri ini ya Pak. Guru-guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa berarti mengabdi, berkorban, dan berjasa untuk masyarakat, khususnya pada generasi muda yang memerlukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan penting bagi semua orang, karena ilmu pengetahuan melingkupi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Terlebih di masa depan, ilmu pengetahuan akan selalu dibutuhkan. Ilmu pengetahuan akan bermanfaat bagi siapa saja dari anak-anak remaja, dewasa, hingga di usia lanjut. Nah, lebih dari itu tidak hanya bermanfaat bagi siapa saja, tetapi seberapa jauh manfaat. Seiring waktu, seiring banyaknya penemuan, inovasi, dan peningkatan, maka tentu ilmu pengetahuan akan selalu relevan. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan menjadi semakin diperlukan. Karena tanpa ilmu pengetahuan, apa bekal yang dimiliki orang-orang di masa depan? Orang-orang akan punya apa untuk menghadapi dinamika masa depan? Apalagi melihat bahwa masa depan semakin lekat akan persaingan. Bukan lekat akan persaingan saja, namun lekat dengan hal-hal yang belum tentu bisa diprediksi. Guru-guru hadir sebagai figur yang sangat mulia, yang membantu menanamkan, mengajar, dan menumbuhkan kesadaran akan ilmu pengetahuan. Melalui kelas, nasihat, diskusi, maupun bincang-bincang, banyak ilmu yang bisa diambil. Ilmu-ilmu itulah yang akan kita bawa seterusnya. Tidak selamanya kita akan berada di bangku sekolah. bisa jadi orang-orang akan berada di bangku kuliah, bangku pendidikan, profesi, juga di bangku pekerjaan. Oleh karena itu, pentingnya untuk memanfaatkan dan menyerap ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ilmu pengetahuan harus bisa diakses dari mana aja, sekalipun dari daerah pedalaman. Oleh karena itu, pernahkah ada di benak kalau pendidikan yang bermutu akan membuat ilmu pengetahuan yang dipelajari akan semakin berkualitas? Pernahkah terpikir bahwa infrastruktur yang menopang pendidikan benar-benar vital? Contohnya seperti akses jalan, pergi pulang, antara sekolah dan rumah. Selain itu, fasilitas sekolah juga harus diperhatikan. Ruang kelas, kantin, laboratorium, ruangan, fungsional lainnya. Begitu juga dengan zaman yang semakin berkembang. Bukankah perlu pemerataan distribusi perangkat teknologi informasi? Selain itu pun, pembangunan fasilitas pendidikan haruslah merata. Begitu juga dengan tenaga kependidikan haruslah tersebar merata juga. Selain merata pun, pemberian dukungan finansial yang layak pada guru seperti gaji dan tunjangan juga sangat diharuskan. Karena bagaimana pendidikan berjalan lancar jika hal-hal yang seharusnya menjadi faktor pendukung utama malah terhambat? Belajar memerlukan peralatan, pergi pulang makan memerlukan uang. Pembelajaran yang efektif dan mudah dipahami memerlukan fasilitas dan pemerhatian bagi guru-guru selaku tenaga pendidik yang berusaha mencerdaskan generasi bangsa. Ingat, zaman terus berganti, namun kesiapan itu perlu. Tantangan akan selalu datang, maka ilmu pengetahuan adalah tamu. Juga, setiap masalah yang akan datang membutuhkan penyelesaian. Maka melalui ilmu pengetahuanlah penyelesaian itu akan dapat dilakukan. Dan dalam mendapatkannya diperlukan proses pendidikan. Pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kemajuan bangsa. Oleh karena itu, demi pendidikan yang berkualitas, pembangunan yang merata, terstruktur, berkualitas, dan berkelanjutan adalah solusi dari apa yang masih menjadi masalah hingga sekarang. Ya, pada intinya, guru-guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berperan penting dalam bagaimana ilmu pengetahuan disalurkan dan diajarkan. Ya, itu akan menjadi bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang tangguh, pribadi yang terbuka, yang berbekal di masa depan, yang akan menyambut generasi muda yang akan datang nantinya. I want to change my mind.